Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abah akan membacakan cerita apa hari ini? Cerita meneladani sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyayangi anak yatim. Ayo kita baca. Coba lihat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut hatinya. Salah satu contohnya adalah kepeduliannya yang luar biasa kepada anak-anak yatim. Beliau tak segan membantu dan memuliakan mereka. Saat Nabi baru hijrah ke Madinah, para sahabat Ansar berbondong-bondong memberikan hadiah. Namun, ada satu yang sangat istimewa. Seorang ibu dari kaum Ansar menyerahkan anak laki-lakinya sebagai hadiah. Dia memberikannya kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu bernama Anas bin Malik. Saat itu Anas masih berusia 8 atau 10 tahun. Anas bin Malik adalah putra Ummu Sulaim atau yang bernama Rumaisa binti Milhan bin Malik bin Dinar. Saat Anas kecil, ibunya sudah masuk Islam. Ummu Sulaim pun mendidik Anas menjadi seorang muslim. Mengetahui istri dan anaknya sudah masuk Islam, Malik marah besar. Dia pergi ke Syam dan meninggal dalam perjalanan. Nabi sangat senang mendapatkan hadiah itu. Dia mengelus lembut dan menatap Anas dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, Anas tinggal di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas mendapatkan semua kasih sayang dan perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pelayan, namun Rasulullah menganggapnya sebagai anak sendiri. Beliau bahkan memanggilnya dengan panggilan sayang dengan sebutan Unais atau anak kecil. Selama tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas belajar banyak dan menjadi saksi atas kebaikan hati beliau. 10 tahun hidup bersama Rasulullah, tak sekalipun beliau marah kepadanya, apalagi sampai memukul. Anas mengisahkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut hatinya. Beliau memberi contoh yang baik dan tak pernah menyalahkan Anas. Anas selalu mengikuti setiap ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari Anas disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke suatu tempat. Anas yang masih anak-anak malah keasikan bermain. Anas tenggelam dalam serunya permainan bersama teman-temannya. Dia lupa akan tugasnya. Saat asik bermain, Anas merasakan ada seorang di belakangnya. Orang itu memegang bajunya. Anas berbalik dengan sedikit gentar, namun yang didapatinya sebuah wajah penuh kasih. Rasulullah tersenyum menatapnya. Rasulullah menanyakan apakah Anas sudah melakukan perintahnya. Lalu Anas berkata, "Ya, sekarang aku berangkat ya Rasulullah," jawabnya sambil berlari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya sambil tersenyum. Beliau memaklumi Anas masih anak-anak. Anas adalah seorang anak yang cerdas, lahir dari seorang perempuan yang juga cerdas dan berani. Berkat didikan dan bimbingan Rasulullah,
dia menjadi seorang muslim yang dermawan, kuat, dan saleh. Anas bahkan sering mendapat cerita rahasia dari baginda Nabi. Dia menjaga terus rahasia itu, bahkan dari ibunya sendiri. Anas sering membuat iri sahabat Nabi yang lain karena berada di sisi Rasulullah. Anas mendapatkan banyak ilmu dan bisa mengamati langsung kebiasaan Rasulullah tiap harinya. Karena itulah di masa tuanya Anas menjadi tempat bertanya kaum muslimin yang mencari ilmu atau bertanya tentang kebiasaan dan cara ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik sering mendapat doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya, berkahilah dia padanya. Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Anas menjadi orang Ansar yang paling banyak hartanya. Anaknya hingga 80 orang. 80 orang ternyata. Dan panjang umurnya. Anas bin Malik hidup hingga berusia 103 tahun. Di akhir hidupnya, dia sangat berharap bisa kembali bertemu dengan kekasih hatinya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah kisah Anas bin Malik, seorang pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi beliau seperti anaknya sendiri. Kasih sayangnya pada Anas yang seorang yatim sungguh tak perlu diragukan lagi. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus meneladani akhlaknya Rasulullah. Apa akhlaknya Rasulullah tadi saya? Menyayangi anak menyayangi anak kecil. Nah, jadi kita harus sayang Luna, harus sayang lawan ading juga sayang lawan abah, sayang lawan kakak, lawan adik. Nah, sudah cukup sekian teman-teman cerita kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.